Mengenal jenis manusia purba di Indonesia bicara tentang sejarah tidak dapat terlepas dari kehidupan masa lalu. Masyarakat pendukung pada masa lalu disebut manusia purba. Kalian masih sudah tidak asing dengan istilah manusia purba. Bukan, manusia purba sering dihubungkan dengan masyarakat yang hidup pada masa lalu. Saat ini kita dapat melihat fosil dan peninggalan manusia purba di situs-situs praaksara. Pada masa fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia, jika dilihat dari hasil penemuan fosil manusia purba di Indonesia dapat dipastikan Indonesia memiliki sejarah peradaban manusia purba yang lengkap. Dalam sejarah penelitian paleoantropologi di Indonesia, terutama di Jawa, terdapat data fisik manusia purba yang cukup lengkap. Rangkaiannya secara bertahap dan bentuk yang sederhana sampai yang sudah mengalami kemajuan. Kerangka manusia purba yang ditemukan di kawasan Indonesia berasal dari lapisan kala Pleistocene bawah, Pleistocene tengah, Pleistocene atas, dan awal kala Holocene. Jadi terlihat jelas evolusi bentuk fisik manusia purba pada saat itu. Dalam konteks kronologi, manusia purba mendiami kepulauan Nusantara, khususnya Jawa, selama rentang Pleistocene atau sekitar 1,8 juta tahun hingga 10.000 tahun yang lalu. Nama lain yang biasa digunakan untuk menyebut manusia purba adalah Pithecanthropus yang berasal dari kata Pithecanthropus yang artinya kera dan Anthropus yang artinya manusia. Sebutan ini mulai diperkenalkan oleh Schlecher sehingga oleh Haeckel digunakan untuk menyebut makhluk di antara kera dan manusia. Penelitian tentang kerangka manusia purba di Indonesia telah dimulai sejak Eugene de Bois menemukan kerangka atap, tengkorak, dan tulang paha kiri Pithecanthropus erectus Homo erectus. Pada hadapan Fulton, jajaran penggunaan penelitian itu di Trinil tahun 1891. Sampai saat ini, penelitian mengenai hal tersebut telah banyak mengalami kemajuan berdasarkan bukti paleoantropologi populasi makhluk manusia. Pertama kali mendalami kawasan di Indonesia adalah Homo erectus. Mereka bermigrasi dari Afrika sampai ke Kepulauan Indonesia pada kala Pleistocene bawah sekitar 1, juta tahun yang lalu. Manusia purba ini diperkirakan berevolusi menjadi bentuk yang progresif, yaitu Pithecanthropus, Homo erectus, Soloensis atau Soloman. Kemudian mengalami kepulauan pada kala Pleistocene akhir bersamaan dengan awal kemunculan Homo sapiens. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Evolusi manusia purba di Jawa diawali dengan kerangka manusia Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus, manusia purba Pulau Jawa, pertama kali ditemukan oleh peneliti kelahiran Jerman, Belanda, Gustav Heinrich Reiffenschwald di Sanggiran, Jawa Tengah. Pada tahun 1941, bagian pertama yang ditemukan adalah struktur rahang atas dan rahang bawah. Meganthropus paleojavanicus dianggap sebagai genus yang hidup pada kala Pleistocene bawah atau sekitar 2,5 juta tahun yang lalu dan merupakan pendahulu dari Pithecanthropus erectus dan dari kala Pleistocene tengah. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus adalah yang pertama, berbadan tegap dan tonjolan tajam di belakang kepala. Yang kedua, bertulang pipi tebal. Yang ketiga, tonjolan kening yang mencolok. Yang keempat, tidak berdagu. Yang kelima, otot, nyali gigi dan rahang besar dan kuat. Yang terakhir, makanannya jenis tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ada Pithecanthropus. Kerangka manusia yang lebih muda adalah Pithecanthropus. Kerangka manusia purba ini paling banyak ditemukan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Pithecanthropus diperkirakan hidup pada kala Pleistocene, yaitu Pleistocene bawah, Pleistocene tengah, dan Pleistocene atas. A. Pithecanthropus mojocertensis. Manusia purba jenis Pithecanthropus yang tertua adalah Pithecanthropus mojocertensis yang dipertemukan pertama kali pada formasi
guncangan di Kebo Klagen pada tahun 1936. Berupa tengkorak anak-anak, jenis ini ditemukan oleh Her Pujok Rohandojo atau Ondojo yang bekerja di bawah Van Koningsveld. Para ahli mempertemukan umur fosil itu mendekati 2 juta tahun yang lalu. Momentum tersebut beroda di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Momentum tersebut berada di desa Mriki-Nano, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ciri-ciri Pithecanthropus megapertensis adalah sebagai berikut. 1. Badan tegap tapi tidak setegak Meganthropus paleojapanica. 2. Tinggi badan sekitar 155 sampai 180 cm. 3. Tulang rahang dan geraham kuat. 4. Bagian kening menonjol. 5. Hidung lebar dan tidak berdagu. 6. Volume otak belum sempurna. Kapasitasnya hanya 750 sampai 1300 cc. B. Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus diperkirakan hidup sekitar 25 sampai 1,25 juta tahun yang lalu. Jadi diperkirakan bersamaan dengan hidup Meganthropus paleojapanicus. Kerangka Pithecanthropus erectus merupakan hasil dari proyek pencarian jejak manusia purba oleh Eugene Dubais. Pada tahun 1891, ia memperolehnya beberapa tulang yang meliputi bagian atas tulang kaki, badan, tengkorak. Pithecanthropus erectus di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Berdasarkan temuan tersebut, Eugene Dubais memberinya nama Pithecanthropus erectus sebagai nisting, yaitu perantara yang menghubungkan antara kera dan evaluasi manusia. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus: 1. Memiliki volume otak sekitar 750 sampai 1300 cc. 2. Memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. 3. Memiliki postur tubuh yang tegap. 4. Mempunyai gigi gerahan yang besar dengan rahang yang sangat kuat. 5. Mempunyai hidung yang tebal. 6. Memiliki tonjolan kening yang tebal dan melintang di dahi. Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis yang berarti manusia kera dari Solo. Ini dari awal dekade 1890-an. Ditemukan kerangka atas kepala dan paha Pithecanthropus erectus terlebih dahulu. Pithecanthropus soloensis ditemukan di desa Ngandong yang terletak di tepi sungai Bengawan, Solo. Ciri-ciri Pithecanthropus soloensis: 1. Hidung kala Pleistosen, awal dari Pleistosen, tengah sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. 2. Tinggi sekitar 180 cm dengan berat badan 80 sampai 100 kg. 3. Ketika berjalan tubuhnya tegap. 4. Volume otak 775 sampai 975 cc. 5. Alat pengunya sangat kuat. 6. Untuk bagian kepala dan wajah, keningnya menonjol tebal, hidung tebal, tidak memiliki dagu, serta kepala bagian belakangnya menonjol. Dua jenis ini di Indonesia diwakili oleh Homo wajakensis yang ditemukan di Wajak Tulungagung. A. Homo wajakensis. Panglima Homo wajakensis karena adanya informasi tentang tentuan fosil tulang belulang manusia di desa Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang ditemukan terdiri atas tengkorak, rahang bawah, dan bagian tulang leher. Ciri-ciri Homo wajakensis adalah sebagai berikut. 1. Memiliki volume otak sekitar 630 cc.
memiliki tulang tengkorak, rahang atas bawah, serta tulang paha dan tulang bawah. Ketiga, muka datar dan lebar. 4. Rahang tergolong padat dan memiliki gigi yang besar. Kelima, tinggi tubuh sekitar 173 cm. B. Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan pertama kali pada tahun 2003 di Gua Liang Goa yang dilakukan oleh R.P. Sujono dan Mickey J. Morwood. Homo floresiensis berukuran lebih kecil dari manusia modern dengan ketinggian hanya 1 meter. Kerangka ini pertama kali ditemukan di Liang Goa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Penemuan kerangka ini terletak pada kedalaman 5,9 meter. Kerangka tersebut diperkirakan milik Homo floresiensis yang berjenis kelamin perempuan, hidup hingga 25 sampai 30 tahun. Kerangka tersebut berusia sekitar 13.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri Homo floresiensis: 1. Tinggi badan bisa sampai mencapai 1 meter, bentuk dahi sempit dan tidak menonjol. Ketiga, kerangka kepala dan tengkorak kepala kecil. 4. Bentuk otak kecil dengan volume sebesar 380 cc. Berat badan kurang lebih dari 25 kg. Tulang rahang yang menonjol. 3. C. Homo soloensis ditemukan pada tahun 1931 sampai 1933 oleh beberapa sejarawan asal Belanda, yaitu Open North dan G.H.R. von Konin. Ellsworth. Ditemukan fosil Homo soloensis ada di 2 wilayah yang berbeda, yaitu di Desa Ngandong, Kabupaten Blora, dan Sangiran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Homo soloensis bertahan hidup dengan cara mengumpulkan makanan hingga mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ciri-ciri Homo soloensis: 1. Volume otak mulai 1000 cc hingga 1300 cc. 2. Tinggi badan mencapai 200 cm. Struktur tulang wajah tidak mirip dengan manusia kera. D. Homo sapien. Homo sapien artinya manusia cerdas. Sejarah persebarannya berawal dari Afrika sebelum meluas ke belahan dunia termasuk Kepulauan Nusantara Indonesia. Homo wajakensis adalah jenis Homo sapiens yang ditemukan tahun 1889 oleh B.N. van Riebeeck di Tulung Agung, Jawa Timur pada tahun 1890. Ciri-ciri Homo sapiens: 1. Memiliki volume otak yang lebih besar daripada Meganthropus dan Pithecanthropus, yaitu sekitar 19.500 sampai 1450 cc. 2. Tinggi badan antara 130 sampai 210 cm. Yang ketiga, berat badan antara 30 sampai 140 kg.